Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan materi pelajaran ilmu pengetahuan alam dari buku tema 1 di halaman 99, yaitu tentang polusi udara. Polusi atau pencemaran udara dapat diakibatkan oleh kendaraan bermotor atau asap kendaraan bermotor. Kemudian itu juga dapat disebabkan oleh asap hasil pembakaran hutan misalnya, kemudian pembakaran sampah secara sembarangan. Selain itu juga dapat ditimbulkan oleh pembusukan sampah atau pembuangan sampah yang lama diangkut atau dibuang pada tempatnya sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Ini dapat mengakibatkan terjadinya polusi udara atau pencemaran udara. Dampak dari terjadinya pencemaran udara yang ditimbulkan oleh asap kendaraan bermotor, kemudian ditimbulkan oleh bau yang tidak sedap tadi, dapat berpengaruh terhadap proses pernapasan pada manusia. Ya, dapat menimbulkan terjadinya kesulitan pernapasan pada manusia. Kemudian juga selain itu dapat menimbulkan kerusakan pada lapisan ozon. Lapisan ozon itu adalah lapisan yang ada di permukaan udara yang membatasi atau menjadi selimut agar sinar matahari yang sampai ke bumi ini tidak secara langsung, sehingga tidak menimbulkan panas yang berlebihan. Nah, apabila terjadi polusi udara akibat adanya sampah atau adanya banyaknya asap kendaraan bermotor, dapat merusak lapisan ozon yang ada di permukaan udara. Akibatnya udara jadi semakin panas karena matahari secara langsung menyinari bumi. Kemudian selain itu juga dapat menghambat terjadinya proses fotosintesis tumbuhan. Proses fotosintesis tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan memasak atau membuat makanan sendiri di daun dengan bantuan sinar matahari. Nah, karena sinar matahari tadi sudah secara langsung mengakibatkan panas yang berlebih. Itu yang pertama. Kemudian pada proses fotosintesis tumbuhan tadi banyak terjadi atau banyak terdapat karbon monoksida yang tidak dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya polusi udara ini? Yang pertama, kita dapat melakukan penghijauan atau reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul atau hutan yang semakin tipis. Kemudian juga mengurangi penggunaan atau pemakaian kendaraan bermotor. Jadi kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kemudian di sini ada yang ketiga, yaitu menciptakan biosolar. Biosolar ini menciptakan atau mencari energi alternatif atau energi pengganti, sehingga kita tidak berpatokan, tidak bergantung pada kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar seperti bensin, kemudian pertalite atau pertamax. Kemudian di sini dikatakan juga melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang dampak dan bahaya asap kendaraan bermotor. Nah, kalian juga sejak sekarang sudah harus bijak. Jadi tidak misalkan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang secara berlebihan atau tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Kalau bisa jalan kaki, cukup jalan kaki. Kemudian di sini juga penggunaan sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui seperti tenaga angin, tenaga air, biosolar, biomasa dan bahan bakar organik. Ya, jadi kita menggunakan energi alternatif. Misalnya kita menggunakan tenaga angin untuk menggerakkan perahu layar dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin pada kesempatan hari ini kita bahas sedikit tentang materi kita, yaitu materi IPA atau ilmu pengetahuan alam. Mudah-mudahan materi yang Bapak berikan pada kesempatan pagi hari ini dapat kalian pahami, dapat kalian simak dengan baik, dan menjadi sebuah motivasi untuk belajar agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Tetap semangat di masa-masa COVID-19 seperti saat ini, dan
tetap jaga protokol kesehatan dengan menjaga pola makan sehat, kemudian istirahat yang cukup, dan jangan lupa berolahraga serta beribadah dan berdoa. Mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir dari Indonesia dan kita dapat berkumpul kembali, dapat bertemu kembali, dapat belajar kembali di sekolah. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.